Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya. Tadi kan kita udah bahas tentang riwayah dan diroyah ya, langsung kita praktekin biar mungkin lebih jelas lagi. Di depan kita nih sekarang ada hadis ya, kita baca dulu redaksinya. An Salimin, an Abdullah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikmar rajulu Abdullah laukana yusolli bilail. Tadi kan kita udah bahas tentang masalah ilmu riwayat dan diroyah ya. Sekarang kita preterin satu-satu nih. Mana yang termaksud riwayah dan mana yang termaksud diroyah. Kita udah tahu bahwasannya pertama kita riwayah dulu nih. Ilmu riwayat itu kan kedua ilmu ini semua ini ya sama-sama approach-nya adalah kepada sanad dan matan. Ini sanad dan matannya yang mana nih? Sanad itu yang pertama ya, an Salimin, an Abdullah, an Rasulillah. Ini setengah nih ya. Jadi yang depan ini adalah sanad ya, karena sambungan ini kan sambungan rijalnya, sambungan orang-orangnya Salim Abdullah ke Rasulullah. Ini sanadnya. Matanya yang ini nih, marajulu Abdullah laukana yusolli bilail. Oke, sekarang kita langsung aja riwayah. Apa sih yang dibahas dalam ilmu riwayah? Ingat, ilmu riwayah itu membahas tentang ketepatan lu dalam meriwayatkan hadis. Jadi misalnya di sini disebutkan an Salimin, an Abdullah. Maka lu harus tahu nih Salim ini gimana cara bacanya. Apakah Salim, apa Salam, apa Salum, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi di sini misalnya cara baca nih. Cara bacanya. Ya kan, Salim ini apa Salam, apa Salum, gitu kan ya. Kan beda-beda gitu. Makanya ternyata bacanya Salim. Gitu kan. Kalau Abdullah berarti harusnya bacanya Abdullah juga. Gitu. Kemudian juga ada lafadznya nih di sini. Ada lafadznya. Yang kedua adalah lafadz penggunaan cara periwayatannya. Di sini kita lihat itu pakai kata an di sini. An kan ya? An. Kalau di sini pakai an, maka lo nanti juga riwayatnya harus pakai an juga, ya kan? Annya. Cara periwayatannya gimana? Kalau di sini pakai an, maka di sana juga pakai kalau di sana pakai an berarti lo nanti riwayatkan juga harus pakai an juga. Kemudian juga yang dibahas di ilmu riwayat di sanad adalah bagaimana tahu siapa orang ini gitu. Lihat nih, sini kan kita tahu ini adalah Salim nih. Siapa nih Salim ini? Siapa riwayatnya ya? Yang dimaksud sini siapa? Salim kan ada banyak nih riwayatnya. Riwayat itu udah banyak banget. Ada Salim, misalnya ini Salim bin Ja'ad, kemudian Salim bin Abdullah. Siapa yang dimasukkan dengan Salim di sini? Lu harus tahu itu gitu. Jadi lu harus tahu. Ya sama aja kayak lu ngomong misalnya ini ada Budi, ada dua orang yang namanya Budi. Ini Budi anaknya Pak Tono sama Budi anaknya Pak Wahyudi. Kalau siapa yang memberikan kabar ini, apakah Budi dari anaknya Pak Tono apa Budi anaknya Pak Wahyudi? Kan beda orang nih walaupun namanya sama, tapi lu harus tahu gitu loh siapa yang meriwayatkan ini. Ini juga menentukan ketepatan lu dalam, harus tahu benar-benar dalam ilmu riwayat, harus tahu siapa yang meriwayatkan. Sama juga seperti sahabat di sini. Sahabat di sini siapa yang dijelaskan adalah Abdullah. Padahal Abdullah ini, ya kan, nama sahabat Abdullah ini banyak sekali sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu. Ini harus tahu nih, Abdullah ini siapa gitu kan ya? Siapa Abdullah? Abdullahnya Abdullah siapa? Apakah ibnu Abbas atau ibnu Mas'ud? Ini juga salimnya siapa? Gitu, harus tahu. Ini harus karena presisi ya, kita ingat ya, presisi harus tepat gitu ya. Kemudian setelah itu ini dalam syaratnya. Sekarang kita lihat ke matanya. Dalam ilmu riwayat kita juga harus memperhatikan presisi atau ketepatan dalam matan. Sama juga. Yang pertama adalah cara baca ya. Gimana cara bacanya misalnya nih? Ni'mar rajulu. Ini bacanya ini apakah dia pakai bacanya pakai na'am, ya kan? Atau pakai ni'ma atau gimana? Dhobet ya, bahasanya dhobet. Gimana dhobetnya? Gimana cara bacanya nih? Na'am apa ni'ma atau ni'mu atau gimana? Gitu. Ini dalam harokatnya juga. Kemudian juga pemilihan katanya, ya kan? Di sini dikatakan ni'mar rajul. Ni'mar rajulu Abdullah. Laukan yusolli bilail. Ni'mar rajul ini kan berarti artinya apa? Sebaik-baik laki-laki atau sebaik-baik pemuda. Bisa nggak lo ngomong pakai ahsana rajul ketika ngeriwayatkan nanti? Ketika ngeriwayatkan kepada murid-murid misalnya, kamu bacanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanur rajul Abdullah. Bisa nggak seperti itu? Iya, kalau lu mau lebih presisi dalam ilmu riwayat, lu harus istilzam. Istilzam itu apa ya? Harus berkutat dengan lafadz ini. Kalau dibilangnya kata Rasulullah adalah ni'mar rajul, ya kamu harus ngomongnya harus ni'mar rajul gitu loh. Kita nggak bisa ganti-ganti seenaknya sendiri. Bisa jadi
itu berubah, dan juga dalam rangka untuk menjaga kata-kata yang dihafalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebisa mungkin setepat-tepatnya ya, semakin tepat riwayat kita dalam ilmu riwayat semakin jelas. Nah, gitu. Dan juga di sini kita lihat ada Abdullah lagi nih. Nah, juga dalam ilmu riwayat juga harus tahu kan, ingat ya tadi ya, harus siapa nih yang disebutin, siapa gitu, siapa yang disebut ini. Abdullah ini siapa? Apakah dia Abdullah yang sama dengan ini? Ya kan, apakah dia yang sama dengan ini atau dia beda? Ya, sama atau beda gitu kan ya. Sama atau beda. Di sini. Ini dalam pengkajian ilmu riwayat. Oke, sekarang kita masuk ke ilmu dirayat. Ilmu dirayat. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu dirayat? Ilmu dirayat itu adalah hasilnya nanti hukum nih, hukum hadisnya. Bagaimana lu ngolah hadis ini, ya kan? Atau konklusi lah. Lu ngolah hadis ini terus lu simpulin gimana hadis ini, apakah dia sahih atau dia khata atau gimana, atau salah atau gimana. Nah, ini juga ada kaidah-kaidah yang diriwayat. Misalnya nih ya, kita bahas singkat aja. Misalnya yang pertama dalam hal masalah sanad. Sanad ini an Salim an Abdullah. Apakah ini nyambung? Nyambung nggak sanadnya? Nyambung nggak sanadnya? Misalnya di sini Salim Abdullah. Kita harus cek nih, apakah Salim ini pernah bertemu Abdullah apa enggak? Nah, gitu loh. Apakah Salim ini pernah bertemu Abdullah? Apakah Salim ini ternyata muridnya Abdullah? Atau ternyata Salim ini misalnya meninggalnya tahun 200 Hijriah, ya kan? Kemudian Abdullah ini meninggalnya tahun 63 Hijriah. Wow, kan jauh banget nih. Nggak mungkin dong ketemu, ya kan? Nah, berarti di sini kita ngomong bahwasanya sanadnya putus. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita lihat nih, harus mencari bener gak sih Salim ini ketemu sama Abdullah sampai bisa kita sanakan sanadnya nyambung. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini bener gak sih ini sahabat ini Abdullah yang meriwayatkan? Apakah benar ini benar-benar maksudnya apakah benar hadis ini dari Abdullah? Ternyata kalau misalnya kita cari ternyata yang meriwayatkan bukan Abdullah, ternyata yang meriwayatkan Hafsah misalnya. Misalnya kita nemuin ini kan jalurnya Salim ya. Kita nemuin dari jalurnya Salim nih, Salim memberitahukan bahwasanya Abdullah ya kan memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di jalur lain misalnya Salim meriwayatkannya bukan dari Abdullah tapi dari Hafsah. Ini kan beda. Tadi dibilangnya pertama Abdullah, yang kedua Hafsah. Kan beda ya. Misalnya jadi ada kontra nggak atau ada perbedaan data nggak? Ya, ada perbedaan data nggak di sana? Kalau perbedaan data gimana menyikapinya? Nah, itu nanti ada kaidah-kaidah sendiri. Ini baru di sanad, ya kan? Ini baru di sanad nih ya. Kalau kita udah menghukumi sanadnya berarti sanadnya ternyata salah atau sanadnya benar atau bagaimana. Nah, ini baru satu sanad nih ya. Kemudian juga sekarang kita pindah ke matan nih. Matan, apa yang dibahas ilmu dirayat dalam matan? Ketika dalam matan, ya kan? Lu ketika bahas matan, apa sih hukum yang bisa diambil dari hadis ini? Hukum apa yang bisa diambil ini? Misalnya nih Rasulullah Abdullah laukana yusolli bil. Ini hadis berbicara tentang sholat malam. Ada nggak hukumnya di situ? Ada nggak yang bisa kita ambil hukum ternyata sholat malam itu misalnya sunnah muakkad? Oke, sunnah misalnya seperti itu, atau apalah ya kita. Kemudian hadis ini mencakup apa? Mencakup akidah atau mencakup fadilah amal gitu kan? Atau mencakup pekerjaan-pekerjaan sunnah. Ya kan, seperti itu. Kemudian juga bisa lagi faidah-faidah lain. Faidah lain bisa juga, misalnya apa? Misalnya faidah lain adalah Rasulullah sayang sama sahabat, ya kan? Rasulullah sayang sama sahabat-sahabatnya misalnya. Kenapa? Karena dinasihatin seperti ini. Nah, ini berarti kan diroyah. Lu brainstorming nih, ya kan? Misalnya, ya istilahnya brainstorm lah. Brainstorm itu berarti apa yang bisa lu ambil dari matan ini sebanyak-banyaknya. Apa hukum yang bisa lu ambil, apa faidah-faidah yang bisa lu ambil dari matan atau dari isi hadis tersebut. Nah, gitu. Jadi jelas ya, ini singkat banget ya kan. Jadi ini singkat banget, aslinya lebih panjang dari ini pembahasannya, cuma kita singkat aja. Yang penting adalah riwayat ini, ulangi lagi ya, kita riwayat ini adalah bagaimana lu precise ya kan, karena ini data yang untuk ketika data udah precise nih ya, ketika udah pas atau sudah tepat datanya, ketika data sudah tepat ya kan, baru ketika itu lu hukum hadis bisa lu ambil konklusi dari hadis ya. Konklusinya juga lu harus lihat sanadnya, juga lihat matanya. Nah, seperti itu. Itu ya, singkat saja.